Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Erick Thohir angkat topi untuk Garuda Asia, walaupun dipermalukan Korea Utara ini, respon mengejutkan Erick Thohir. Nova Arianto minta maaf usai kekalahan telak. Tetap bangga Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Langkah Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025 memang harus terhenti lebih cepat dari harapan. Kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara di babak perempat final jadi tamparan keras bagi skuad Garuda Asia. Namun, di balik luka tersebut, ada satu hal besar yang tetap patut dirayakan. Tiket menuju Piala Dunia U17 2025 telah berhasil diamankan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak tinggal diam melihat situasi ini. Ia langsung menyampaikan pesan penuh makna, tidak hanya untuk para pemain, tetapi juga untuk pelatih, ofisial, dan seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan tim muda merah putih. Dalam unggahannya di media sosial, Erick Thohir menegaskan bahwa perjuangan Garuda Asia layak mendapatkan apresiasi tinggi. Menurutnya, perjalanan luar biasa di fase grup, di mana Indonesia menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan, adalah bukti nyata bahwa potensi anak-anak muda bangsa ini sangat besar. Ini memang bukan hasil yang kita harapkan di babak perempat final, tapi jangan lupakan bagaimana mereka menembus fase grup dengan dominan. Itu bukan pencapaian kecil, kata Erick Thohir. Ia menyadari, skor mencolok saat melawan Korea Utara memang mengecewakan, namun bukan alasan untuk mengabaikan segala proses dan kerja keras yang sudah dilakukan. Bagi Erick, kekalahan ini justru menjadi bahan pembelajaran yang sangat penting. Ia menilai, dalam setiap perjalanan besar, selalu ada titik di mana seseorang harus jatuh agar bisa belajar lebih dalam dan bangkit lebih kuat. Timnas U17 sudah memberikan segalanya di lapangan, dan sekarang waktunya mereka merefleksikan diri untuk berkembang. Jangan sesali kekalahan ini, justru jadikan pelajaran berharga. Kita punya 7 bulan menuju Piala Dunia U17. Itu waktu yang sangat cukup untuk memperbaiki semua kekurangan, ujar Erick. Ia yakin, tim pelatih akan melakukan evaluasi menyeluruh dan membawa tim ini ke level permainan yang lebih tinggi saat tampil di panggung dunia nanti. Erick juga menekankan pentingnya mengapresiasi peran seluruh staf pelatih. Dalam kacamata mantan Presiden Inter Milan itu, pelatih kepala Nova Arianto dan timnya sudah menunjukkan dedikasi tinggi, bahkan sejak masa persiapan turnamen. Mereka membentuk skuad kompetitif yang mampu bersaing dan mencetak sejarah, yaitu membawa Indonesia kembali ke Piala Dunia U17. Semua pelatih dan ofisial sudah memberikan segalanya. Mereka layak diberi tepuk tangan atas kerja kerasnya, tutur Erick. Dalam pandangannya, keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi banyak pihak, bukan semata-mata kerja individu. Tak hanya itu, Erick juga tak melupakan supporter. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang setia memberikan dukungan, baik yang datang langsung ke stadion maupun yang menyaksikan dari layar kaca. Baginya, dukungan tersebut adalah bahan bakar utama semangat para pemain muda di lapangan. Saya berterima kasih kepada semua supporter. Tanpa kalian, atmosfer pertandingan tidak akan sehebat itu. Dukungan kalian sangat berarti bagi tim, katanya penuh haru. Lebih lanjut, Erick mengajak publik untuk tetap memberikan energi positif kepada para pemain. Mereka masih muda, masih dalam proses, dan masih akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Dukungan moral dari seluruh penjuru negeri akan menjadi kekuatan penting saat Garuda Asia berlaga di Piala Dunia U17 nanti. Anak-anak ini sedang ditempa, dan Piala Dunia adalah panggung terbesar mereka sejauh ini. Mari kita terus dukung mereka, beri kepercayaan, karena mental mereka sedang dibentuk. Mereka butuh kita semua, tambahnya. Meski langkah di Piala Asia harus terhenti, Erick Thohir ingin semua pihak menatap ke depan dengan semangat baru. Ia menilai, lolos ke Piala Dunia bukan hanya sekadar prestasi, tapi momentum besar untuk sepak bola usia muda Indonesia. Dari sinilah proses pembentukan generasi emas masa depan dimulai. Lolos ke Piala Dunia U17 adalah capaian besar. Ini harus menjadi fondasi untuk perkembangan sepak bola usia muda Indonesia yang lebih kuat, lebih kompetitif, dan lebih siap bersaing di level internasional, ujarnya optimis. Kini, Garuda Asia tinggal menunggu waktu untuk kembali terbang. 7 bulan menuju Piala Dunia akan dimanfaatkan untuk membenahi taktik, mental, dan fisik.
Para pemain yang sempat menundukkan kepala usai laga kontra Korea Utara, perlahan akan kembali menegakkan dada mereka, membawa harapan bangsa ke panggung tertinggi kelompok umur. Erick Thohir sudah memberikan dukungan penuh. Kini, tinggal seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan terus mendorong Garuda Muda terbang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih membanggakan. Sebab, meski belum sempurna, mereka telah memulai sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Nova Arianto minta maaf usai kekalahan telak. Tetap bangga Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 harus menelan pil pahit usai takluk telak dari Korea Utara U17 dengan skor 0-6 pada babak perempat final Piala Asia U17 2025. Kekalahan ini memang mengejutkan dan menyakitkan, terutama karena ekspektasi publik terhadap skuad Garuda Muda sangat tinggi. Namun, di balik hasil tersebut, ada rasa syukur yang tetap mengiringi langkah tim, karena mereka telah mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Nova Arianto, sang pelatih, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, ia menyatakan penyesalan atas kekalahan besar tersebut dan mengakui bahwa timnya belum mampu melangkah lebih jauh di turnamen Asia ini. Namun, Nova tidak lupa memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain dan staf yang telah bekerja keras sepanjang kompetisi. Saya minta maaf karena perjalanan kami harus terhenti di babak 8 besar. Kami semua tentu kecewa, tetapi saya tetap bangga dengan perjuangan para pemain, tulis Nova. Rasa bersalah itu begitu terasa dalam kata-katanya, namun ia tidak tenggelam dalam penyesalan. Justru sebaliknya, ia menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab sebagai pelatih kepala. Nova kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pemain yang sudah berjuang sepenuh hati. Sejak awal turnamen, mereka menunjukkan semangat luar biasa. Tidak hanya berjuang di lapangan, mereka juga berkorban secara mental dan fisik demi mengharumkan nama Indonesia. Apa yang dilakukan pemain tidak mudah, banyak pengorbanan yang mereka jalani, dan itu semua terbayar karena kami berhasil lolos ke Piala Dunia U17, ucapnya. Lolos ke Piala Dunia memang menjadi target utama dari perjalanan timnas U17 di Piala Asia ini. Meski harus tersingkir dari perebutan gelar juara, capaian ini adalah sejarah baru yang patut dibanggakan. Dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, tak banyak kesempatan tampil di turnamen sebesar Piala Dunia kelompok umur. Maka dari itu, keberhasilan ini bukanlah kegagalan, tapi tonggak awal untuk langkah yang lebih besar. Tak hanya memuji pemain, Nova juga menyoroti peran penting dari para staf pelatih dan ofisial. Dalam setiap pertandingan, mereka adalah sosok-sosok tak terlihat yang memastikan semua berjalan dengan sempurna. Dari menyusun strategi, mendampingi latihan, hingga memastikan kebugaran pemain, semuanya bekerja tanpa henti. Semua staf punya andil besar, masing-masing memiliki peran penting. Tanpa mereka, tim ini tidak akan sampai di titik ini, ujarnya. Nova juga menyampaikan apresiasi khusus untuk PSSI, terutama Ketua Umum Erick Thohir. Baginya, dukungan penuh dari federasi menjadi pondasi kuat bagi kesuksesan tim. Selama persiapan hingga ke turnamen, PSSI terus memberikan fasilitasi dan dorongan moral yang penting bagi para pemain muda. Kami tak mungkin bisa berjalan sendiri. Tanpa dukungan PSSI dan pemerintah, semua ini mustahil terjadi, ungkapnya. Tak ketinggalan, Nova memberikan ucapan terima kasih untuk para supporter timnas Indonesia. Dari layar kaca hingga media sosial, dukungan para pendukung menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Dukungan kalian luar biasa. Doa dan semangat dari pecinta sepak bola Indonesia sangat kami rasakan. Itu yang membuat kami terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik, katanya. Meski babak perempat final menjadi akhir dari perjuangan Garuda Muda di Piala Asia, Nova mengingatkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Justru, perjalanan yang lebih besar telah menanti. Piala Dunia U17 akan digelar pada bulan November mendatang, dan timnas Indonesia memiliki waktu sekitar 7 bulan untuk mempersiapkan diri. Evaluasi besar-besaran pun siap dilakukan. Tim ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak yang harus dibenahi. Tapi saya percaya dengan waktu persiapan yang cukup, kami bisa menampilkan versi terbaik dari timnas U17 di panggung dunia, ucap Nova optimis. Dengan semangat yang tak padam, Nova menutup pesannya dengan harapan besar, timnas Indonesia U17 bisa tampil mengejutkan di Piala Dunia nanti. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap memberikan dukungan positif dan kepercayaan penuh kepada anak-anak muda yang membawa bendera merah putih ke ajang tertinggi di dunia sepak bola usia muda. Nah, itulah pembahasan kita kali ini.
Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.